warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi generasi hebat Berlian School dan juga ayah bunda serta sahabat berlian sekalian. Setelah beratus-ratus hari di rumah saja, tentu kadang kita merasa bosan ya. Kali ini Ustazah Fatma akan mengajak anak-anak hebat Berlian School bereksplorasi di Bank Sampah Gemes. Apa itu Bank Sampah Gemes? Tentu anak-anak penasaran ya. Yuk ikuti keseruan Ustazah Fatma bereksplorasi di Bank Sampah Gemes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pagi ini berkesempatan untuk bertemu dengan Ibu Fitri. Baik sahabat berlian, perkenalkan Ibu Fitri adalah founder dari Bank Sampah Gemes ini. Kita tanya ya, apa sih Bank Sampah Gemes itu? Langsung kepada foundernya. Baik Ibu Fitri, salam kenal, perkenalkan saya Ustazah Fatma dari Berlian School. Jadi sahabat berlian akan kami ajak untuk bereksplorasi di Bank Sampah Gemes ini. Nah, Bank Sampah Gemes itu apa sih Bu? Barangkali Ibu bisa memberikan edukasi kepada sahabat berlian sekalian tentang Bank Sampah Gemes. Iya, waalaikumsalam Ustazah. Bank Sampah Gemes ini adalah sebuah pengelolaan sampah di tingkat Kelurahan Ngargosari yang memberi edukasi bagaimana warga ini bisa memilah sampah dari sumber. Mengenai nama ini sebenarnya Gemes ini sering agak menggemaskan. Gitu, ya. Memang intinya seperti itu. Kita ambil nama-nama yang memang gampang diingat dan gampang dicerna. Bahwasanya Gemes itu sendiri bahasanya kepanjangannya adalah gemar memilah sampah. Jadi ada kepanjangannya, ada tujuannya. Dan sebenarnya bukan Gemes saja, ada belakangnya itu Sekardadu karena wilayah kami ini di Jalan Dewi Sekardadu. Gitu. Jadi intinya Bank Sampah Gemes ini adalah sebuah tempat edukasi pengelolaan sampah dari rumah dan meningkatkan sebuah edukasi bukan hanya di warga tapi bagaimana kawan-kawan kecil kita yang menjadi pondasinya bagaimana pola pikir itu dibangun terkait pengelolaan sampah itu sendiri. Tentunya nanti mengarahnya juga ke menjaga kebersihan ya Bu. Iya, ya? betul. Baik. Nah tadi ketika masuk Bu, jadi berkunjung ke lokasi ini itu sudah disambut dengan tanaman-tanaman yang begitu banyak. Nah di sini ada beberapa penasaran yang ada di benak sahabat berlian yang ingin ditanyakan dan dieksplorasi ketika bertemu Ibu. Baik, jadi di sini banyak sekali tanaman yang ditanam di Bank Sampah Gemes ini ya. Jadi tanaman apa saja sih Bu yang bisa ditanam? Ketika saya masuk di sini ada vas-vas bunga. Nah tentunya itu apa tujuannya? Tanaman apa saja yang bisa ditanam di lingkungan rumah, khususnya di tempat-tempat yang terbatas. Iya. Kalau kita kembali lagi karena Gresik ini adalah suatu tempat yang sangat padat penduduk, makanya bagaimana kita mensiasati dengan membentuk bahasanya berkebun itu adalah sebuah kebutuhan. Seperti kita kalau nggak makan berarti lapar, kalau kita tidak berkebun berarti ada sesuatu yang kurang. Di situ bagaimana kita dipaksa untuk tetap mencintai atau gemar menanam walaupun di lahan pekarangan yang terbatas. Kalau kita bicara masalah tanaman lingkungan atau pekarangan terbatas, berarti kita nanti bicara masalah tanaman juga terbatas. Karena tanaman itu sendiri akan dibagi menjadi beberapa macam terkait ada tanaman produktif, tanaman pelindung. Berarti kalau tempat kita atau pekarangan kita terbatas atau sempit, berarti kita tidak akan bisa menanam pohon pelindung atau tanaman pelindung karena itu butuh dengan tempat yang agak luas atau lebar. Iya. Berarti kita bisa memanfaatkan satu tanaman hias juga bisa. Karena sekarang itu lagi viralnya tanaman hias kecil-kecil bagaimana kita budidaya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tanaman produktif terkait itu semua adalah sayur. Ada sawi, ada kangkung. Karena di saat masa pandemi ini kalau kita tidak mandiri dalam menanam, dalam menyediakan bahan pokok makanan, kita, ya. maka kita juga akan kesulitan untuk terkait satu income kita juga berkurang di masa pandemi ini. Bagaimana kita mandiri setidaknya di saat kita mau masak sayur kangkung, tumis itu kita sudah menyediakan seperti yang di belakang Ustadzah sama Ustadz itu. Jadi
banyak sebenarnya tergantung hobi kita, kita mau nanam apa. Tentunya tanaman-tanaman yang cocok di lahan sempit ya Bu ya. Yeah. Dan itu menjadi solusi apalagi di tengah pandemi bisa Yeah. menjadi kemandirian bahan pangan. Baik, karena lahannya sempit jadi perlu ada teknik khusus pastinya Bu untuk Yeah. menanam ini supaya tidak menghabiskan lahan dan juga supaya bisa bervariasi dan banyak tanaman yang bisa Yeah. ditanam. Teknik apa itu Bu yang bisa digunakan? Yang pertama pasti kita akan belajar masalah satu. Kalau kita menemukan lahan sempit berarti kita tidak akan menemukan tanah yang banyak atau dalam sekup yang cukup. Berarti kita manfaatkan kalau memang kita berada di sekeliling kita ini, kita ada beberapa contoh terkait itu semua adalah botol-botol atau vas-vas atau pot-pot yang memang kita pergunakan untuk media tanamnya. Media tanam itu sendiri sekarang itu memang ada ibu-ibu, ada emak-emak yang agak megang tanah itu, aduh nanti kuku saya hitam, nanti ini atau bagaimana gitu Ustazah ya. Jadi memang bagaimana kecenderungan untuk bilang tidak itu menjadi bagaimana untuk bilang yes gitu. Akhirnya ada beberapa tanaman yang medianya air. Jadi nggak sulit, kita nggak perlu nyiram. Inovasi baru. Inovasi. Berarti nanti juga akan ada pertanyaan di situ loh. Nanti kalau air nutrisinya dari mana? Kalau tanah mungkin kita akan ketemu tanah yang humus, kita akan ketemu kompos, pupuk dan lain. Kalau air kita karena di sini adalah kita mandiri untuk pengelolaan sampah, apalagi di bank sampah kita akan menemukan yang namanya limbah cair juga. Di situ juga akan bisa kita aplikasikan untuk memupuk tanaman dalam air seperti itu. Jadi nanti tanamannya akan kita stempel sayuran organik gitu Ustazah. Jadi nilai lebihnya ada pada organik. Ya Bu ya. Baik. Tentunya apapun yang dilakukan termasuk salah satunya dengan menanam di lahan sempit itu juga tentunya terdapat kelebihan dan kelemahan gitu. Nah, berdasarkan pengalaman Ibu selama mengembangkan teknik tanam seperti ini, itu apa saja sih kelemahan dan kelebihannya? Kalau kelemahan kita tidak bisa menanam variasi yang lebih banyak terkait pasti yang lebih besar itu tidak akan bisa kita tanam. Tanaman besar kita akan bisa tanam apabila kita akan mengkerdilkan atau bonsai itu menyempitkan lahan. Jadi sebenarnya lahan sempit itu tetap produktif di saat kita memang punya kemauan dan itu adalah sebuah kebutuhan, berarti kita harus mau. Kalau kekurangannya seperti itu, kita mungkin tidak menemukan lahan yang lebar, jadi tidak bisa banyak sekali menanam. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menanam. Nanti kelemahannya seperti itu, kalau kelebihannya pasti kita mengurus lahan sempit ini akan lebih enak daripada mengurus lahan yang luas seperti itu. Tapi tetap berkarya seperti karena pasti yang kelemahan itu bisa ditutupin dan bisa diupayakan gitu, seperti tadi berinovasi dengan air dan lain sebagainya. Kemudian untuk perawatannya sendiri bagaimana Bu? Terkait biaya, kemudian lebih rumit atau lebih mudah seperti itu? Kalau untuk perawatan yang pasti ya lebih enak karena sedikit kalau perawatan. Dan dalam ruang lingkup sempit yang gitu. sempit. Cuman sesempit apapun pastikan di situ ada cahaya. Jadi kalau menanam itu, Mbak, di tempat saya itu lahan sempit, sedangkan kanan kiri itu ada rumah yang tinggi, akhirnya nggak ada cahaya. Di situ nanti sulit memang kita akan menanam. Jadi menanam itu memang ya harus berkaitan atau berkawin dengan yang namanya sinar matahari. Jadi untuk perawatannya, terkait perawatan berarti tanaman apa yang kita tanam. Kalau hanya tanaman hias, bunga-bungaan, yang penting kena matahari, penyiramannya rutin, juga akan bagus. Beda lagi nanti sayuran, ada beberapa sayuran yang memang harus kita perhatikan. Tapi kalau terkait ini semua pengalaman sayuran-sayuran saya itu juga nggak rumit. Kalau kangkung itu memang sangat mudah sekali. Kalau yang sawi-sawi itu yang penting panas, airnya cukup, pupuknya cukup gitu. Yang penting itu satu ada kemauan itu aja. Nah di sini tadi saya lihat ada beragam barang-barang bekas yang dimanfaatkan untuk lahan atau media tanam. Apa saja sih Bu
barangkali Ibu memiliki tips bagi sahabat berlian yang di rumah saja untuk bisa memanfaatkan barang-barang bekas di sekitarnya. Apa saja yang bisa dimanfaatkan sebagai media tanam? Iya. Halo, selamat pagi. Akan saya ulangi lagi bahwasanya di sekitar sini saya berada di lingkup Bank Sampah Gemes ditemani dengan para ustadz dan ustadzah. Jadi pemanfaatan lahan sempit di masa pandemi juga tidak memutuskan mata rantai kita tetap gemar menanam, tetap kita bersodakoh oksigen, tetap kita bersodakoh dengan binatang-binatang yang berkeliaran untuk mencari makan dan buah-buahan. Jadi di sini ada beberapa pot-pot atau limbah bekas yang memang kita pilah dari bank sampah yang disetor dari warga. Jadi ada beberapa yang memang kontennya itu bisa untuk dimanfaatkan untuk media tanam. Kalau sebelah kiri saya itu ada sisa atau limbah dari handuk. Yang pertama, yang kedua celana jin. Yang bisa juga berarti bisa. Yang ketiga daster mak-mak juga bisa. Yang penting nanti kita padatkan atau kita rapatkan. Jadi banyak sebenarnya. Kalau yang sebelah agak mojok itu adalah botol-botol yang mereknya kita tidak sebutkan. Itu adalah dari wadah tempat susu. Hanya kita cat aja, cuman medianya air. Iya. Ya, memang perlu inovasi. Seni itu seperti itu. Jadi menurut saya bagus, kadang menurut orang tidak. Menurut saya nggak bagus, menurut orang bagus gitu. Itu jadi ada sebuah energi. Yang sebelahnya lagi itu adalah dari kaleng cat, yang dipegang sama Pak Ustadz itu kaleng cat yang nanti kita garis sama apa namanya cutter. Setelah itu intinya kita garis dengan cutter itu mencari jalan biar di saat kita gunting tidak melenggok ke samping untuk meluruskan. Itu jadi ada beberapa walaupun dari limbah, biasanya saya pakai pempes, cuman kemarin mendadak kita cari pempes nggak ketemu. Nah, untuk prosesnya agak lama sedikit. Jadi handuk-handuk atau apa yang memang biasanya disetor oleh nasabah titip untuk lap atau bagaimana, atau bahan-bahan baju untuk yang bisa terpakai. Oh, jadi juga, di sini juga menerima bisa. Jadi kita pilih kalau yang memang layak pakai, siapapun yang biasanya minta disumbangkan kita kasih seperti itu. Jadi ada yang sobek berarti nanti kita buat lap, ada yang agak tebal kita buat pot begitu. Jadi bagaimana kreativitas. Outputnya juga untuk kebermanfaatan bersama ya Bu ya. Untuk manfaat, malah biasanya untuk income juga. Karena di saat ada pengunjung, saya mau beli ini, saya nggak mau buat. Yang dicat ini bolak-balik dibeli 20 biji, 10 biji, saya minta seperti ini, nggak mau, pokoknya saya buat itu. Karena nanti kan kita buat lubang pakai ngebor, kalau nggak punya alat kan juga bingung. Jadi income juga masuk Ustazah. Jadi peluang usaha juga ya Bu? Jadi begitu. Baik. Nah, di sini tentunya ada sinergi warga sekitar, ada ya Bu ya? Iya. Untuk mengumpulkan sampah dan sebagainya. Itu bagaimana awalnya Ibu bisa meyakinkan ibu-ibu yang lain, kemudian masyarakat untuk juga kontribusi dalam kegiatan yang dilakukan di Bank Sampah Gemes ini? Yang pertama, suatu tempat itu akan beda karakteristik kondisi lingkungannya. Kalau di sini itu pertama karena masyarakatnya di atas gunung, dan dia adalah UKM banyak, 75% itu adalah pengusaha di rumah yang jarang turun gunung. Jadi informasi terkait ini semua juga sulit. Jadi kita masuk ke sini itu seperti kita membuat buku yang sama sekali kita tidak mengenal buku dari awal, dari nol sekali. Dan yang kedua, latar belakangnya karena lahan masih ada, akhirnya sampah itu pun juga dibuang berkeliaran. Jadi lahan kosong digunakan untuk membuang sampah. Jadi lahan-lahan liar itu dibuangi. Setelah itu walaupun dibuangi, walaupun kita lewat itu kan estetikanya juga jelek. Itu yang kita bangun, bagaimana pertama kali ada tempat-tempat pembuangan sampah liar itu bisa tidak ada, ditiadakan. Akhirnya pertama harus kita mengambil jasa pelayanan pengangkutan sampah residu. Yang kedua, kita akan melayani pemilahan sampah kering untuk disetor ke bank sampah. Itu pun juga perlu waktu Ustazah. Jadi prosesnya juga panjang. Jadi alhamdulillah sekarang di sini sudah ada 12 bank sampah di satu kelurahan. Jadi sinergi. Iya, itu sinerginya. Tanpa mereka kita tidak akan berdiri bank sampah, tanpa mereka ilmu kita juga nggak akan berguna, karena ilmu kita akan berguna di saat mereka juga akan memahami kita, kan seperti itu. Bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Iya, betul. Tentunya. Itu yang pasti manfaat untuk lingkungan dan banyak orang itu sudah ada.
Kalau di lingkungan sekitar sini sampah apa ya yang dominasi seperti itu sehingga bisa dimanfaatkan, yang paling mendominasi untuk dimanfaatkan menjadi lahan-lahan tanam, media-media tanam? Oh iya. Kalau untuk media tanam memang hampir semua bisa untuk media tanam terkait dari kita. sampahnya itu. Dari sampah. Mau curigen juga bisa, yang Plastik, dibawa-bawa itu gitu. plastik. Kalau kain itu kan juga bukan plastik, tapi juga bisa. Berarti itu yang inovasi di sini ya Bu ya? Iya. Kadang-kadang kain untuk apa kain? Karena di situ Iya. ada serat dan ada lubangnya ya Bu ya Iya. kain. Tetapi di sini bisa disulap menjadi Bisa. media tanam juga. Pampers itu kan harusnya juga residu yang memang tidak bisa akhirnya jadi bisa. Itu kan terkait bagaimana kita mau, bagaimana kita berkreasi. Jadi intinya ada kreasi dan Iya, inovasi serta inovasi. kemauan yang kuat. Oke. Ya. Karena tanpa itu tidak akan terrealisasi. Tidak akan bisa ilmu sepintar apapun. Oke, baik, terima kasih Ibu Fitri. Iya, sama-sama. Baik sahabat berlian, itu tadi penjelasan Ibu Fitri terkait bank sampah gemes. Ternyata benar-benar menggemaskan. Di sini banyak sekali inovasi-inovasi yang Ibu Fitri dan sinergi masyarakat tuangkan bisa menjadi tanaman dan juga menjadi kreasi-kreasi yang lain seperti vas bunga yang nanti akan Ustazah tunjukkan bagaimana sih lingkungan yang ada di bank sampah gemes ini. Baik sahabat berlian, kita sapa dulu Ibu Fitri. Kita sampaikan terima kasih Ibu Fitri atas Ya, waktunya. sama-sama. Karena Ibu Fitri sibuk sekali ya Bu. Alhamdulillah, insya Allah sibuknya untuk kemanfaatan. Ya, amin. Baik, terima kasih sahabat berlian karena telah menyaksikan dan mengikuti Ustazah untuk mengeksplorasi di bank sampah gemes ini. Meskipun di rumah saja, jangan lupa untuk bertanam dan juga berkarya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan eksplorasi yang lebih banyak lagi. Berlian School, Sekolah Sehat Nasional. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat Berlian School yang hebat, tentunya penasaran kan bagaimana sih handuk yang merupakan kain bisa menjadi vas bunga? Yuk kita ikuti penjelasan Ibu Fitri. Baik Ibu Fitri, sahabat Berlian School mau tahu nih tentang gimana caranya mengubah handuk menjadi vas bunga. Silakan Ibu. Ya, ini nanti saya akan dibantu sama Bu Dewi karena saya nggak bisa sendiri untuk membuat handuk ini. Tangan saya sudah diamankan dengan sarung tangan. Pakai sarung tangan Sarung ya? tangan kita tambahi dengan semen, kira-kira kalau kita pakai sendok seperti ini itu 5 sendok, nanti kita ratakan. Secukupnya ya, Iya, Pak? nanti kita akan merasa itu cukup apabila saya aduk lagi nanti. Bisa dipraktekkan di rumah ya. Gampang, ini sudah 5. Wow. Saya membuat seperti ini ditemani kawan-kawan pengurus juga. Ini ada Bu Indah juga. Oh ya, selamat datang Indah. Ada Timnya ya, Bu Bu? Tati dari Dinas Lingkungan Hidup. Oh, selamat datang Ibu. Jadi memang kita hari ini lagi kumpul. Kurang 2 lagi Bu. Jadi kita tidak bisa pastikan. Kadang masih kurang. Tetapi bisa dikatakan cukup ketika seperti apa Bu? Ketika cair agak mengental. Agak mengental. Adonannya. Sedang begitu ya? Ya. Kalau cair sekali nanti kita akan menambah di saat setengah kering. Dan adonan ini kalau yang kita pakai adalah kain-kain yang kalau nanti ini pasti sangat menyerap. Jadi butuh adonan ini lebih banyak. Kalau seperti kain-kain kaos, jean itu nggak seberapa menyerap. Jadi sahabat berlian, handuk bekas kalian di rumah bisa loh dimanfaatkan untuk pembuatan vas bunga dan sebagai media tanam. Ikuti yuk keseruannya. Daun anak godong gitu. Nah, ini ada daun. Harus bersih ya Bu ya. Oke. Harus tercampur sempurna. Karena kalau masih begini menggumpal nanti ke ininya nggak bisa menyerap. Harus benar-benar menyatu air dan semennya. Iya. Kurang 1.
Ini sepertinya 1 liter lebih. Ini membutuhkan tambahan semen. Karena kemarin saya coba 1 liter, tapi mungkin suami pas nyemprot-nyemprot ditambahi, dikira air apa. Biasanya kan saya menyediakan tempat untuk cuci-cuci, dikira mungkin tempat cuci-cuci ditambahi lagi. Jadi hanya air dan semen ya Bu, tidak Ya, ada tambahan-tambahan bisa yang lain. nanti ada beberapa, kita punya ada 3 variasi. Jadi kita belajar plus bagaimana pengalaman itu dibangun. Yang pertama itu cuman kita pakai semen sama air, tapi hasilnya itu pertama nggak seberapa kaku. Memang kita harus oles-oles, cuman kalau pertama sudah bagus berarti yang kedua pasti bagus. Terus ini yang putih-putih tadi saya kasih dengan lem Raja Wali. Oh, jadi airnya dicampur terlebih dahulu dengan lem Saya Raja rendam Wali. dulu biar tercampur sempurna lem Raja Walinya, ada seperti itu. Takarannya Bu? Takarannya biasanya 5 sendok untuk 1 liter. 5 sendok penuh, lem sendok Raja makan. Wali. Tapi nanti ada juga kalau kita memang buat yang besar itu kita campur dengan pasir yang sudah diayak halus. Karena Kalau harus memang kita benar-benar buat kuat. yang tebal sekali. Nah ini sudah. Nah seperti ini, tetap encer tapi ini nanti kalau sudah. Bertekstur. Dan yang kedua diingat lagi bahasanya kainnya harus kering, Kain tidak boleh kering. basah. Kainnya harus kering. Nah, seperti ini. Ini sudah. Ini kita pakai yang Kita buat yang besar ya Bu Iya. berarti ini. yang besar. Benar-benar harus meresap semuanya sempurna. Kita harus lihat lagi. Nanti kalau memang panas itu 2 hari sudah bisa diwarnai. Kalau mau warnai pakai cat. Bisa dikreasikan sendiri ya Bu Iya. warnanya. Kalau ini lebar berarti nanti kita agak lebar lagi. Harus diperas ya Bu ya. Ya, sebenarnya enggak juga enggak apa-apa. Ini kenapa lobang? Karena kita buat untuk media tanam tanah. Oh, jadi untuk keluar masuk air Sirkulasi. sirkulasi. Kalau enggak ini ya kita hanya pakai biasa. Timba bekas untuk membentuk cetak ya Bu, ini, ya. untuk mencetak, untuk Jadi membentuk. terkait bentuk ini nanti suka-suka. Mau kotak berarti Harus ada kita tiriskan di tempat cetaknya. kotak. Nah, cuman begini aja. Sudah selesai Bu seperti ini. Sudah. Ini sudah selesai, kita tunggu kering. Nanti hasilnya seperti apa? Kalau kurang kenceng berarti nanti kita puas dengan semen. Oh, sudah ditambah ya Bu ya. Ya. Monggo kalau mau mencoba. Baik, sahabat berlian, itu tadi adalah bagaimana cara membuat vas bunga untuk media tanam dari kain. Bu Fitri menggunakan handuk dan itu mudah sekali. Sahabat berlian sudah menyaksikan bersama ya, dan juga bahan-bahannya sudah tahu. Bisa dicoba di rumah. Terima kasih Bu Fitri. Yang setengah jadi kita buat baru kemarin sore, tapi karena teriknya sangat panas sekali akhirnya sudah kering. Cepat kering ya. Iya, jadi betul seperti ini. Ini memang kecil. Ini media air nanti atau memang dalamnya nanti kita kasih pot dan ini hanya sebuah hiasan juga bisa. Makanya bawahnya tidak kita kasih lubang. Tuh. Jadi seperti ini cantik. Nanti kalau mau kreasinya Bu, mungkin nggak sama seperti ini lebih panjang ya. Nanti ini diiringkan lebih panjang lagi. Jadi bisa disesuaikan semau-maunya. dengan keinginan ya Bu ya. Seperti itu. Sesuai keinginan. Nah, ini adalah contoh yang sudah jadi, bahkan sudah diwarnai ya Bu Fitri, berbagai ukuran. Jadi ukuran warna bisa kita sesuaikan sesuai Iya, selera. Seperti itu.
Baik Ibu Fitri, kiranya ini adalah ilmu yang banyak sekali manfaatnya insya Allah bagi kita dan juga bagi sahabat berlian semuanya. Dan anak-anak jangan lupa ya, ini sangat mudah dan tentunya bisa dipraktekkan sendiri di rumah. Terima kasih Ibu Fitri. Ya, sama-sama. Selamat mencoba sahabat berlian. Halo sahabat berlian, setelah melihat tayangan tadi, untuk memantapkan pengetahuan kalian tentang materi pengolahan sampah dan pemanfaatan tanaman di lahan sempit, Ustazah punya tugas yang menarik nih untuk sahabat berlian, khususnya kelas 4, 5, dan 6. Apa sih Ustazah tugasnya? Nah anak-anak, tugasnya adalah kalian mengerjakan soal yang sudah Ustazah sediakan di link website sekolah. Nah, baik sahabat berlian, itu saja ya tugasnya. Sampai jumpa. Alhamdulillah, usai sudah eksplorasi kita di Bank Sampah Gemes. Semakin gemes ya ingin mencoba? Baik anak-anak, meski di rumah saja, jangan lupa cuci tangan secara rutin menggunakan air mengalir dan juga sabun. Jangan lupa menggunakan masker, hand sanitizer, dan selalu jaga kesehatan. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.